Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dini Alina Nabila. Di sini saya akan menjelaskan materi ujian tengah semester 4 mata kuliah akuntansi manajemen. Di sini terdapat soal pertama yaitu analisis penyimpangan dan juga ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu komponen penjualan, targetnya ada di 150 juta, sedangkan realisasinya ada di 140 juta, jadi selisihnya ada di 10 juta. Nah, untuk keterangan di komponen penjualannya itu yaitu unfavorable, penjualannya itu turun. Dan yang kedua ada komponen kedua biaya variabel, targetnya ada di 70 juta sedangkan realisasinya di 75 juta. Jadi selisihnya ada di 5 juta. Nah, untuk keterangannya itu biayanya itu membengkak. Dan komponen ketiga yaitu biaya tetap, targetnya ada di 30 juta, realisasinya di 32 juta, selisihnya ada di 2 juta. Keterangan ada di biaya membengkak, sama seperti komponen kedua. Nah, yang keempat ada total biaya, yaitu ada targetnya itu di 100 juta, sedangkan realisasinya di 107 juta. Selisihnya ada di 7 juta. Keterangannya itu total biayanya itu naik. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu laba bersih, targetnya ada di 50 juta, realisasinya di 33 juta dan selisihnya ada di 17 juta. Nah, untuk keterangannya laba turun drastis. Jadi perusahaan ini mengalami masalah ganda. Penurunan penjualannya itu turun di 10 juta, sekaligus biayanya itu naik di 7 juta. Akibatnya labanya itu anjlok di 17 juta. Jadi manajemen di perusahaan ini harus segera dievaluasi strategi penjualannya dan efisiensi biayanya. Lanjut, di sini ada soal nomor 2 yaitu identifikasi biaya tetap dan variabel. Di sini terdapat biaya tetap yaitu tidak berubah meskipun produk naik ataupun turun, dan yang kedua ada biaya variabel berubah mengikuti volume produksi. Di sini terdapat beberapa jenis biaya. Yang pertama yaitu sewa pabrik, untuk totalnya dari 10 juta, klasifikasinya tetap karena alasannya itu dibayar tetap per bulan, tidak tergantung jumlah produksi. Yang kedua, gaji manajer produksi, untuk totalnya di 8 juta, klasifikasinya tetap karena alasannya gaji tetap setiap bulan walaupun produksi sedikit ataupun banyak. Nah, untuk yang ketiga itu ada bahan baku, untuk totalnya ada di 15 juta, klasifikasinya itu variabel. Jadi semakin banyak produksi, makin banyak juga bahan baku yang dipakai. Untuk itu ada upah tenaga kerja langsung yang totalnya dari 12 juta, klasifikasinya variabel. Jadi semakin banyak produksi juga, makin banyak jam kerja ataupun upah yang harus dibayar. Terdapat juga listrik pabrik, untuk totalnya ada di 5 juta, untuk klasifikasinya ada variabel, dan alasannya itu karena pemakaian listrik mesin itu naik seiring volume produksi. Sedangkan yang terakhir yaitu ada biaya iklan tetap, untuk di totalnya ada 3 juta, dan untuk klasifikasinya tetap karena alasannya sudah ditetapkan nominalnya dan tidak akan pernah berubah. Nah, untuk total biaya tetap itu yaitu terdapat ada di biaya iklan tetap 3 juta rupiah, terus juga ada di sewa pabrik di 10 juta, dan juga ada di gaji manajer produksi di 8 juta. Jadi total untuk biaya tetap itu ada di 21 juta rupiah. Sedangkan untuk total biaya variabel yaitu ada di 15 juta untuk bahan baku, ditambah 12 juta untuk upah tenaga kerja langsung, dan 5 juta di listrik dan pabrik. Nah, untuk total biaya variabel ada di 32 juta. Lanjut, untuk soal ketiga yaitu pengertian dan kegunaan BEP. Pengertian BEP, break even point. BEP adalah titik impas, yaitu kondisi di mana total pendapatan, total biaya sehingga perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Labanya itu ada di
0%. Rumus BEP yaitu BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit atau dikurangi biaya variabel per unit. BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Kegunaan BEP bagi perusahaan yaitu yang pertama mengetahui batas aman berapa minimum penjualan agar tidak rugi. Yang kedua ada perencanaan laba, yaitu jika ingin laba dikali harus dijual berapa unit. Dan yang ketiga evaluasi harga jual, apakah harga yang ditetapkan sudah menutup semua biaya. Dan yang keempat keputusan investasi. Sebelum membuka usaha baru, BEP membantu menilai kelayakannya. Dan yang kelima, mengukur margin keamanan, seberapa jauh penjualan boleh turun sebelum merugi. Contoh simpelnya itu, jika biaya tetapnya itu di 30 juta, harga jualnya itu ada di 100.000 per unit, biaya variabelnya di 70.000 per unit, dan BEP-nya sama dengan di 30 juta dibagi 30 jadi 1.000 unit, artinya harus jual minimal 1.000 unit agar perusahaan tidak rugi. Next, di sini ada nomor 4, yaitu nomor 4 itu deskripsi grafik biaya tetap. Grafik ini menunjukkan sifat biaya tetap yang bertangga, yaitu step cost bukan urus sempurna. Nah, di sini terdapat penjelasan per segmen, yaitu rentang volume Q, biaya tetap. Penjelasan di sini untuk rentang volumenya ada di 0 sampai 100 unit. Untuk biaya tetapnya itu di 4.000, dan untuk penjelasannya kapasitas pertama biaya tetap cukup di 4.000, dan yang kedua ada di 101 sampai 200 unit, biaya tetapnya di 5.000. Penjelasannya produk naik butuh kapasitas tambahan, misalnya mesin atau ruang baru, biaya tetap naik ke 5.000. Dan yang terakhir ada di 201 sampai 300 unit, untuk biaya tetapnya di 6.000. Karena penjelasannya itu kapasitas ditambah lagi, biaya tetap naik ke 6.000. Jadi semakin naik kapasitas ditambah lagi berarti naiknya ke 6.000. Nah, untuk konsep penting relevant range, setiap rentang 0 sampai 100, 101 sampai 200, 201 sampai 300 disebut relevant range, jangkauan relevan, yaitu rentang di mana biaya tetap berlaku di konstan. Di luar rentang itu, biaya tetap akan berubah, naik atau bertingkat. Nah, untuk biaya tetap bukan berarti tidak pernah berubah sama sekali. Nah, untuk itu, yaitu tuh tetap dalam rentang tertentu, tapi akan naik saat kapasitas produksi ditingkatkan ke level baru. Penjelasan soal 5 yaitu perbedaan akuntansi manajemen versus akuntansi keuangan. Di sini terdapat aspek yang pertama yaitu aspek penggunaan. Untuk akuntansi manajemen itu internal, manajer atau direksi. Untuk akuntansi keuangannya eksternal, investor, kreditur pemerintah, dan tujuannya yaitu membantu mengambil keputusan internal, sedangkan akuntansi keuangan itu melaporkan kinerja keuangan ke pihak luar. Dan aspek standarnya untuk akuntansi manajemennya tidak terikat standar baku ataupun fleksibel. Untuk akuntansi keuangan wajib mengikuti SAK atau IFRS. Dan untuk aspek orientasi waktu, akuntansi manajemen itu masa depan atau perencanaan dan diprediksi. Sedangkan untuk akuntansi keuangannya itu masa lalu, historis. Periode untuk aspek laporannya, periode laporan fleksibel, harian, mingguan, bulanan. Sedangkan untuk akuntansi keuangan periodik, formal, per kuartal ataupun tahun. Nah, di sini terdapat aspek sifat informasi. Untuk akuntansi manajemennya rinci, segmental, bisa berupa estimasi. Dan untuk akuntansi keuangannya itu ringkas, keseluruhan perusahaan harus akurat. Nah, di sini terdapat standar kewajiban. Untuk akuntansi manajemennya itu tidak wajib, opsional sesuai kebutuhan. Sedangkan untuk akuntansi keuangan wajib secara hukum atau regulasi. Dan yang terakhir ada standar fokus. Untuk akuntansi manajemennya efisiensi biaya, laba per segmen atau produk. Dan untuk akuntansi keuangan, posisi keuangan dan kinerja keseluruhan. Baik, kita next ke
Materi nomor 6, penjelasan nomor 6. Penjelasan perhitungan persentase. Dasar perhitungannya itu semua persentase dihitung terhadap penjualan 100% sebagai basic. Rumusnya yaitu di sini terdapat persen sama dengan nilai dibagi penjualan dikali 100%. Untuk keterangannya, penjualan 1000 unit yaitu ada 5 dibagi 5000 dikali 100. Cara hitungnya itu basis ataupun acuan. HPP-nya 1000 unit. Terus di sini ada rupiah 3000 dikali 60%. Cara hitungnya yaitu 3000 dibagi 5000 dikali 100 sama dengan 60%. Ada laba kotor juga. Di sini untuk cara hitungnya 5000 dikurangi 3000 sama dengan 2000. 2000 dibagi 5000 dikali 100 sama dengan 40%. Biaya pemasaran sini cara hitungnya ada di 500 dikali 5000 dikali 100 sama dengan 10%. Ada biaya administrasi juga. Di sini cara hitungnya 750 dibagi 5000 dikali 100% sama dengan 15%. Untuk laba operasi di sini untuk cara hitungnya di 2000 dikurangi 500 dikurangi 750 sama dengan 750 dibagi 5000 dikali 100% sama dengan 15%. Jadi untuk verifikasi laba operasi, laba kotornya 40% dikurangi biaya pemasaran 10% dikurangi biaya administrasi 15% sama dengan 15%. Nah, persentase ini disebut common size income statement. Sangat berguna untuk melihat porsi tiap biaya terhadap penjualan dan membandingkan efisiensi antar periode.